Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah kondisi yang sedang merajalela menghantam kita semua di tengah COVID-19 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kerabat-kerabat kita juga dalam keadaan sehat, dan untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, semoga selalu diberikan ketabahan serta kekuatan. Selalu prokes juga dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak untuk panitia dan juga ICCA, Mbak Yasika. Saya dikabarin beberapa 1 bulan lebih yang lalu ya Mbak, kurang lebih ya, kita Iya benar. kontek-kontekan diminta untuk sharing session. Wah, deg-degan sekaligus senang juga gitu ya. Deg-degannya share materi apa ya gitu ya. Nah, cuman di kondisi saat ini ya mungkin ICCA 2021 bisa memberikan kita banyak pengalaman. Di tahun 2020 banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan, karena 2020 tahun kedua saya ikut, pernah ikut di tahun sebelumnya, di tahun 2020 alhamdulillah Tuhan kasih jalan gitu ya. Nah, di kesempatan sharing session kali ini, besar harapan saya, teman-teman audiens semuanya, terus saya pribadi juga, bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari sharing session ini. Besar harapannya juga, ketika nanti saat sharing session, tidak apa-apa, nanti seperti yang Mbak Sika sampaikan, bisa tanya di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung unmute saja, langsung tanya saja, karena saat ini kan sharing session, jadi boleh bertanya apa saja, dan juga bisa kita mulai langsung ya. Tak kenal maka tak sayang, pepatah lama. Tadi Mbak Jessica sudah sampaikan, sudah perkenalan sedikit tentang saya. Saya ulangi kembali, nama saya Muhammad Akbar Maulana. Saya dari kontak center CMB Niaga 14041. Alhamdulillah kemarin di tahun 2020 saya diberikan kesempatan dianugerahkan sebagai Gold Winner untuk kategori Best Team Leader, kategori Large di ICCA di tahun yang lalu. Akan saya sharing terkait hari ini adalah sedikit materi yang saya ambil di tahun kemarin, pada tahun 2020, saat saya mengikuti ICCA, yaitu Pet for Excellent Service, di mana sebuah langkah kecil itu bisa memberikan sebuah perubahan terhadap tim kita, terhadap kerja kita, terhadap perusahaan kita. Untuk masuk lebih dalam, alangkah lebih baiknya teman-teman semuanya mengenal saya lebih dahulu. Saya lahir di Ella Hilir, mungkin asing ya terdengar di telinga Bapak dan Ibu. Ella Hilir ini di Kalimantan Barat. Kalau misalkan ditempuh perjalanan, sekarang saya di Yogyakarta ya. Dari Yogyakarta, perjalanan udara transit di Jakarta. Dari Jakarta terbang lagi ke Pontianak. Pontianak naik perjalanan darat, naik bus ke Kabupaten Melawi. Dari Kabupaten Melawi naik kendaraan darat lagi ke Ella Hilir. Kurang lebih 2 hari. Kurang lebih 2 harinya. Jadi kalau pulang itu harus mikir-mikir dulu. Sekali kalau misalkan liburnya hanya 1-2 minggu, perjalanan pulang sudah hampir 1 minggu. Jadi kalau mudik jarang-jarang. Ini tahun keempat saya belum mudik. Rencananya insya Allah mau pulang di tahun ini, cuman kondisi lagi COVID, jadi tahan-tahan dulu gitu ya. Saya merantau ke Yogyakarta. Saya awalnya ke Yogyakarta itu nggak kuliah, tapi main bola. Nah, dari provinsi kirimkan atlet main bola, tapi main bolanya gagal, gitu ya. Main bolanya gagal, kemudian saya kuliah. Akhirnya saya kuliah di S1, jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah lulus S1, saya kerja. Sembari kerja, kemudian saya bergabung di kontak center CMB Niaga di tahun 2017. Sebagai agent juga dulunya, sebagai agent kontak center. Namun CMB Niaga di sini saya diapresiasi, saya diberikan waktu, saya diberikan kesempatan untuk saya menempuh kuliah lagi. Kemudian saya kuliah lagi di Magister Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga. Di tahun 2018 saya diberikan amanah sebagai tim leader
Dan besar harapan saya di tahun 2021 ini bisa mencapai level yang lebih tinggi di contact center Sempiniaga dan juga dalam kehidupan secara pribadi saya. Dan insya Allah di tahun 2021 ini nanti kita bareng-bareng sama teman-teman di sini kita ikut contact center 2021 di ICCA ya. Kita meriahkan besok. Amin, insya Allah. Dan besar harapannya sedikit sharing juga. Di tahun kemarin kan kita secara online ya. Secara online kita mungkin ada proses mentoring secara online, kita juga sharing sessionnya online, Pak Andi juga memberikan informasi online juga. Mungkin dalam tanda kutip, wah gimana ya kok online semua. Dulu di tahun 2019, pertama kali saya ikut, di Setialan itu, kita ikut kayak supporter bola, jadi meriah banget gitu ya. Nah, dari proses itu semua, kemudian kita ke online di tengah kondisi sekarang, kita harus lebih meriah juga walaupun online. Nah, di kesempatan sharing session kali ini, sedikit profil saya, dan juga besar harapan saya di tahun 2021 ini, nanti teman-teman semua bisa menggantikan atau teman-teman yang berada sebagai yang memberikan sharing nantinya. Amin, insya Allah. Nah, kita lanjutkan tugas sebagai seorang tim leader ya, duties dan responsibility. Tentunya seorang tim leader mengacu kepada timnya. Saya kategorikan atau saya ambil istilah dalam duties dan responsibility saya sebagai dalam tim, di mana tim yang pertama itu adalah motivate, di mana kita sebagai seorang tim leader itu harus bisa memberikan sebuah motivasi, harus bisa memberikan motivasi lebih kepada seluruh anggota tim kita untuk apa? Karena kan tentunya di contact center, mayoritas teman-teman ini adalah teman-teman milenial, teman-teman yang tidak bisa kita tegur secara langsung, wah kamu salah, kamu nggak boleh seperti ini, tidak bisa. Kita harus beri dengan cara kita memotivasi mereka untuk mereka mengeluarkan kemampuan mereka. Nah, itu tugas dan tanggung jawab pertama. Kemudian yang kedua adalah improve. Ketika kita sudah memberikan motivasi, kita sudah membuat mereka merasa nyaman dengan motivasi yang kita berikan untuk mereka memacu kemampuan mereka, agar apa? Agar adanya sebuah improve. Dan itu tugasnya kita sebagai tim leader untuk membuat tim kita improve, baik secara personal dan juga secara tim. Kemudian yang ketiga adalah data analyze, di mana dari kedua tugas dan tanggung jawab kita haruslah didukung dengan data analisis yang bagus. Nah, ketika kita sebagai seorang tim leader, haruslah bisa untuk mengolah data analisis ini untuk apa? Untuk kita bisa mengontrol tim kita dengan tugas dan tanggung jawab keempat, yaitu monitoring. Ketika tiga hal itu sudah kita lakukan sebuah monitoring untuk apa? Untuk mengontrol kondisi tim kita, agar tetap sesuai pada koridornya, agar tetap berjalan dengan maksimal gitu ya, untuk mencapai sebuah target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, mungkin ada perbedaan juga ketika di teman-teman, bukan perbedaan ya, mungkin ada tambahan juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Nanti ini bisa teman-teman sisipkan ketika teman-teman membuatkan materi untuk persiapan di tahun 2001 besok. Kemudian dengan tugas dan tanggung jawab yang kita miliki, yang kita emban, yang kita diamanahkan, tentunya kita harus didukung dengan sebuah kompetensi. Kompetensi pertama yang wajib kita miliki yaitu melakukan coaching, counseling, dan mentoring skill. Nah, ketika kita melakukan coaching, seperti apa kita meng-coaching agent kita, tidak hanya sekedar kita memanggil saja, kita tidak hanya sekedar bilang, oh kamu salah, jangan seperti ini. Nah, ada teknik-teknik, kemudian konselingnya seperti apa, agar apa teman-teman itu merasa bahwa kita sedang mementor mereka, tapi tidak menyalahkan mereka. Karena teman-teman milenial ini taraf usianya kan tidak jauh berbeda dengan kita ya. Jadi saat kita melakukan mentoring, kita juga tetap harus hati-hati, butuh skill di sana. Kemudian yang kedua adalah mastery prosedur dan product knowledge. Nah, kita sebagai seorang tim leader haruslah tentunya memahami sebuah prosedur yang ada di perusahaan kita, kemudian product knowledge yang ada. Kemudian untuk apa? Ketika kita menerima eskalasi dari agent kita,
kita sampaikan ketika agent kita membutuhkan informasi yang mungkin sulit dia pahami, kemudian kita bisa ada di sana untuk memberikan informasi itu atau memberikan pandangan itu. Kemudian kompetensi yang ketiga itu data manajemen. Ketika kita data manajemennya bagus, kemudian kita dapat mengolah itu, tentunya untuk mendukung kerja kita dalam menganalisa sebuah problem. Nah, kemudian yang keempat itu analisis skill. Ketika kita menganalisa sebuah problem tadi, problem itu baik problem yang ada di kondisi tim kita atau kondisi perusahaan atau bahkan kondisi yang pada saat nasabah menghubungi kita. Nah, kita harus bisa menganalisa itu. Ketika agent kita eskalasi, kita bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya dan seutuhnya agar dapat problem solving kepada nasabah kita. Kemudian dari tugas dan tanggung jawab, dari kompetensi yang kita miliki, kemudian saya turunkan hal tersebut menjadi sebuah program kerja, di mana program kerja itu saya beri nama PET. Di awal saya sudah katakan, First Excellent Service, apa sih itu PET gitu ya. Saya analogikan PET sebagai persuasive approach and the heroes, di mana persuasive approach ini pendekatan secara emosional ya. Nah, kebanyakan teman-teman milenial ini, kita kan termasuk milenial ya, 85 ke bawah, teman-teman milenial, jadi lebih berbicara hati ke hati. Ya, kalau kata teman-teman, baper ya. Nah, teman-teman milenial ini kan orang-orang baper ya, termasuk kita juga mungkin ya. Nah, jadi kita harus lebih memiliki pendekatan secara personal. Kemudian the heroes ini dalam artian kita sebagai tim leader harus bisa memunculkan leader-leader baru atau memunculkan heroes-heroes baru yang ada di tim kita untuk memberikan sebuah pengalaman baru bagi nasabah dan juga bagi tim kita, bahkan untuk perusahaan kita. Nah, ini penjelasan terkait PET, persuasive approach. Ini ada foto saya munculkan ya, foto bersama tim. Nah, terlihat nih bapak-bapak able banget ya. Nah, bapak-bapak able ini harus kita, karena teman-teman di contact center ada yang sudah menikah, ada yang sudah berkeluarga, punya anak, jadi kita harus bisa memahami kondisi mereka. Tidak bisa kita samakan, bahkan ada agent-agent kita yang lebih tua dalam segi usia daripada leader atau supervisornya, kita harus juga, walaupun kita sebagai seorang leader, kita tetap harus menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua dari kita. Jadi tetap tenggang rasanya ada gitu. Jadi ketika mereka membutuhkan suatu apapun, kita fasilitasi. Ketika mereka ada kendala apa, kita bantu. Oke, dengan cara seperti itu, persuasive approach-nya dapat, dari hati ke hatinya dapat. Dan ketika mereka mengalami kondisi yang tidak maksimal dalam mereka bekerja, saat kita tanyakan, apa masalahnya? Coba obrolkan, coba bicarakan. Kemudian mereka akan terbuka. Dengan terbuka itu, kita jadi tahu nih, oh apa sih permasalahan mereka, solusinya seperti apa yang bisa kita berikan. Nah itu adanya kita untuk itu sebenarnya. Kemudian the heroes. The heroes yang pertama itu yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan atau kita men-sharing bagaimana kita berpikir optimis gitu kan ya. Karena ada teman-teman merasa bahwa wah aku kayaknya nggak bisa deh kayak kamu. Nah kan teman-teman milenial kan baper ya. Wah kamu bisa gitu, aku kayaknya nggak bisa deh. Nah itu yang harus kita ajarkan kepada setiap anggota tim kita untuk mereka berpikir optimis dalam mengerjakan sebuah hal apapun, baik itu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai agent contact center. Untuk apa? Ketika mereka sudah berpikir optimis, mengerjakan apapun itu tanpa keluhan. Ya. Nah, ketika ada keluhan, berpikir optimisnya udah hilang, udah nggak ada. Jadi berpikir optimis itu penting kita ajarkan untuk mereka selalu melakukan semuanya dengan optimal. Kemudian selain ketika kita sudah menanamkan cara berpikir optimis atau juga berpikir optimis, kemudian kita tanamkan juga bagaimana melakukan service excellence, service yang baik kepada nasabah. Bukan hanya sekedar nasabah juga, tapi dalam lingkungan kita sehari-hari kita juga melakukan service excellence. Untuk apa? Ketika kita memberikan bantuan kepada orang itu pasti mau tidak mau seperti pepatah lama lah.
apa yang kau beri, apa yang kau terima. Kita sedekah apa, kita memberikan apa, kita pasti akan menuai lebih baik daripada itu, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah remember the flow. Kita gimana memberikan pemahaman kepada agent kita, kepada rekan-rekan di tim kita, untuk mengingat setiap peraturan yang ada. Karena kita tidak boleh bekerja menabrak kepada peraturan yang ada. Maka kita harus remember the flow, kita sesuai dengan flow yang ada. Ketika misalkan ada contoh kasus, misalkan ada case yang kita terima, nasabahnya ngotot, nasabahnya pengen harus A sesuai keinginan nasabah. Nah, tapi agent kita ingat, kita punya flow. Ketika kita sulit mengatasi itu, kita eskalasikan ke leader kita. Ketika leader kita sulit, eskalasikan lagi ke tahap yang lebih tinggi. Supaya apa? Kita ketemu jalan keluar yang baik. Jadi, win-win solution-nya adalah kita tidak gamblang ambil keputusan. Simpelnya gitu. Kemudian, increase knowledge, di mana kita di tengah harian kita dalam bekerja itu kita tetap harus menambah wawasan kita untuk apa. Nah, ketika kita ada problem baru, ketika kita ada case-case baru, kita bisa cepat nangkapnya dengan kondisi seperti itu. Saya harus ngapain sih, gitu ya? Untuk apa? Semuanya get more compliment for your customer. Supaya apa? Supaya kita dapat komplimen terbaik dari nasabah, gitu ya. Kemudian apa sih background-nya yang saya ambil kemarin, gitu ya? Saya mengambil PET ini berdasarkan kondisi yang ada pada tim saya. Yaitu pertama terkait Coleman QA, quality assurance. Kan di setiap kita dalam bekerja pasti ada tim penilai ya. Tim penilai gimana kita ngobrol sama nasabah, kita memberikan solusi kepada nasabah. Kalau di CMB Niaga ada parameternya Coleman QA. Jadi target 95, tim saya hanya mendapatkan nilai 85. Jauh di bawah target ya. Kemudian untuk tiket, nah ketika nasabah ada komplain, kita membuatkan pelaporan gitu ya, targetnya 90%, tim saya hanya 81%. Itu miris juga untuk saya pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah effective time. Nah, effective time ini kan bisa kita ukur dengan CMS ya, Control Management System, di mana kita bisa melihat agent kita sedang AUX, sedang taking call, agent kita sedang terima call, atau sedang apa, kita kontrol lewat sistem yang namanya CMS tadi. Untuk apa? Untuk salah satu cara kita monitoring agent kita, cara kita controlling untuk agent kita. Nah, targetnya 90%, tim saya lagi-lagi hanya di poin 81%, di bawah daripada target. Kemudian ACD, nah di CMS juga tadi kita bisa nanti lakukan pengecekan untuk ACD. Per hari agent kita dapat minimal berapa call sih, misalkan ya. Misalkan 70 sampai 75 call. Nah, targetnya 90%, ternyata tim saya di bawah target lagi hanya 80%. Nah, ini mendongkrak semangat saya untuk gimana sih supaya agent di dalam tim ini bisa maksimal minimal dari 4 target ini yang ada gitu kan. Maka saya buatlah program kerja dengan cara saya membuat sebuah kreativitas. Ada 3 hal yang saya lakukan, teman-teman. Yang pertama itu warm up. Warm up itu apa sih maksudnya? Yaitu kita mempersiapkan agent-agent kita. Kebanyakan teman-teman ini tidak siap dengan kondisi yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, dengan warm up ini, kita sharing session lah, ibaratnya. Kita small group discussion dengan teman-teman di tim kita. Oh, apa sih kendala mereka setiap harinya? Apa kendala mereka yang belum mereka dapatkan, materi apa yang belum mereka dapatkan, barangkali mereka lupa gitu kan ya, karena mereka di rumah kepikirannya anak, kepikirannya beli popok, beli susu, nah pas masuk ke kantor mereka lupa, aduh apa ya materi hari ini ya, case apa ya yang baru hari ini, nah itu harus kita lakukan pemanasan lagi untuk teman-teman gitu ya. Dan itu efektif teman-teman. Boleh teman-teman terapkan di layanan teman-teman juga, ketika mungkin tim leadernya atau TL atau supervisornya lupa, coba kita pemanasan. Karena TL dan supervisornya juga mungkin karena banyak pikiran di rumah, pas ke kantor ditanyain apa, tiba-tiba ngeblank, kan sering gitu ya. Nah, coba itu kita perlu lakukan pemanasan. Untuk apa? Untuk kita selalu mengingat materi-materi, mengingat kondisi-kondisi, kalau ada case seperti ini kita harus ngapain, kita harus tindak lanjutnya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah analysis yourself. Ibaratnya kita
cermin dengan diri kita sendiri. Kita coba analisa diri kita sendiri, ada masalah apa sih di saya? Kok saya nggak bisa dapat target ini? Kok saya nggak bisa mencapai target ini? Nah, dengan kita menganalisa diri kita sendiri, itu yang saya ajarkan kepada tim saya, efektif teman-teman, untuk mereka mendongkrak nilai mereka, untuk mendongkrak performance mereka, gitu ya. Karena ketika mereka, wah kayaknya aku nggak bisa di case A, kayaknya aku kurang membaca deh produk ini. Kayaknya aku kurang menganalisa deh produk ini. Aku kurang menganalisa deh case ini. Jadi dengan kondisi mereka menganalisa itu, untuk memacu mereka berpikir optimis, berpikir kreatif, untuk mereka menganalisa sebuah kondisi yang mereka terima, untuk mereka membuat sebuah problem solving yang mereka bisa sampaikan kepada nasabah, problem solving untuk mereka meningkatkan performance mereka juga. Kemudian yang ketiga adalah development dialogue. Nah, ini berangkat dari kondisi saya pada saat kuliah, kondisi saya pada saat saya mengikuti organisasi intrakampus atau ekstra kampus gitu ya. Ini yang belum ada di contact center pada saat itu. Nah, kemudian saya ada di sana, saya membuatkan development dialogue. Gunanya untuk apa, teman-teman? Ini perlu teman-teman terapkan juga di contact center teman-teman. Ketika sarana diskusi itu penting, gitu ya. Ketika kita hidup tanpa diskusi, maka akan hampa perjalanan hidup kita. Karena kita butuh sharing dengan orang lain, kita butuh sharing dengan manusia lain, untuk apa? Untuk kita menambah wawasan kita, untuk kita menambah, oh barangkali apa yang saya lakukan ini belum sesuai, atau kurang. Dengan adanya masukan dari teman-teman kita, amati, tirui, modifikasi, gitu kan ya. Kita ambil materi baiknya, kita ambil cara baiknya teman-teman kita menyelesaikan sebuah problem, kemudian kita lakukan itu, kita terapkan dengan cara kita. Alhamdulillah itu efektif, teman-teman. Jadi dengan adanya sarana diskusi ini, bukan hanya diskusi soal case yang ada di kantor juga, tapi diskusi tentang pengalaman pribadi, diskusi tentang kondisi kehidupan sosial masyarakat di sekitar kita, gitu kan. Itu sangat penting, karena mau tidak mau kita hidup bersosial, kita juga butuh tahu informasi yang ada di sekitar kita untuk menambah wawasan kita. Nah, ini dari kreativitas ini saya rangkum menjadi satu hal, yaitu ketika hal kecil saja kita lakukan, itu bisa memberikan dampak yang besar terhadap personality kita, terhadap tim kita, terhadap perusahaan kita. Alhamdulillah dengan kondisi yang saya lakukan, ini saya tampilkan data ketika KPI yang kemarin belum berhasil, alhamdulillah KPI-nya bisa naik. Naiknya progresnya jauh gitu ya. Dari 85% dari 105%. Untuk report tiket ketika teman-teman lebih teliti dengan menganalisa diri gitu ya, naik ke angka 95%. Kemudian effective time nih. Ketika teman-teman effective time-nya kurang, alhamdulillah bisa naik ke angka 97%. Nah, poin ACD ketika call yang teman-teman terima di bawah daripada target, alhamdulillah naik ke angka 100%. Nah, itu kan dari angka ini bukan hanya sekedar angka, tapi ketika teman-teman melakukan sebuah perjalanan kecil, teman-teman melakukan sebuah kegiatan yang kecil, impact-nya bisa besar. Apalagi ketika teman-teman melakukan gebrakan yang besar, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Gitu ya. Kemudian tentunya dari apa yang saya lakukan didukung dengan pengembangan diri yang tentunya harus kita lakukan. Nah, saya sering di contact center diminta untuk berpartisipasi, memberikan materi bagaimana melakukan sebuah service excellence gitu ya kepada teman-teman, melakukan training, memberikan sarana diskusi kepada teman-teman. Kemudian saya juga hobi bersepeda. Saya bersepeda karena olahraganya sepak bola tadi gagal, saya pindah ke sepeda 2016 ya. Sering ikut kompetisi balap sepeda. Nah, itu memacu kita juga. Istilah bersepeda, kita pepatah bersepeda bilang tidak bisa maju kalau tidak mengayuh, tidak bisa berlari kalau tidak bisa ke depan kalau tidak berlari. Ya, itu benar. Itu memicu semangat kita untuk apa? Ketika teman-teman melakukan sebuah kegiatan berolahraga, impact-nya besar kepada teman-teman bekerja sehari-hari. Itu saya rasakan rutin dari 2016 sampai hari ini. Di lain mengurangi bobot ya. Dulu saya berat badan 78, sekarang stabil 57 kilo. Nah, turun hampir 15 kilo lebih ya. Jadi itu berimpact juga di kantor, teman-teman sering ngantuk, habis makan siang sering ketiduran gitu ya. Nah,
terima eskalasi dari agennya malas-malasan, teman-teman wajib olahraga. Apalagi di tengah kondisi sekarang ya teman-teman, kita dituntut untuk sehat, kita dituntut untuk selalu memberikan performa terbaik, gitu ya. Olahraga, karena tidak ada kata terlambat untuk olahraga hari ini. Kemudian yang saya lakukan adalah untuk pengembangan diri itu sharing is caring. Nah, kita sering mengajarkan teman-teman kita untuk datang ke panti-panti asuhan, datang ke panti asuhan, ke pesantren gitu ya, untuk kita saling berbagi. Gunanya untuk apa? Ketika apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk berbagi. Karena kita akan dapat pengalaman di sana, kita akan dapat sesuatu hal yang mungkin tidak kita rasakan hari ini, tapi di kemudian hari insya Allah kita dapat impact-nya. Nah, apa yang saya lakukan tadi, alhamdulillah berdampak juga ke performance achievement saya, gitu ya. Dari target tadi 95% naik 105%, kemudian report tiket naik 95%, kemudian untuk effective time 97%, kemudian dari sisi ACD 100%. Ini tentunya bukan hanya sekedar angka seperti yang saya sampaikan. Jadi apa yang kita lakukan ketika itu gagal, ulangi lagi, ketika itu gagal, ulangi lagi, karena tidak ada kegagalan yang tanpa harus diulang. Karena harus diulang-ulang terus supaya kita bisa mendapatkan performa maksimal. Gitu. Seperti kita manasin motor, kita olahraga setiap hari, manasin kondisi badan kita, itu semakin kita ulang, kita semakin sehat. Gitu ya. Nah, motivasi dalam pengembangan yang saya lakukan, ada dua hal. Yang pertama yaitu the best compliment. Nah, ini perlu teman-teman terapkan karena agent-agent kita itu adalah agent-agent yang lagi-lagi saya sampaikan milenial. Orang ini butuh apa sih? Butuh apresiasi, gitu ya. Setiap kita dalam melakukan kegiatan bekerja, kita melakukan kegiatan sosial masyarakat, tentunya kita butuh apresiasi. Karena ketika kita diapresiasi, ini bahasa milenial ya. Kalau aku diapresiasi, aku berasa dianggap loh. Nah, itu ya, itu yang perlu teman-teman lakukan di dalam tim. Untuk apa? Sekedar misalkan tim kita ada yang dapat nilai bagus, achievement target, kita kasih minimal apa ya? Kalau sekarang masih ada coki-coki nggak ya misalkan ya, kita berikan coklat coki-coki atau kita beri beng-beng gitu ya, beng-beng nggak usah satu lah, satu dus lah misalkan ya, biar gemuk, nanti biar olahraga. Nah, kita kasih apresiasi itu minimal itulah. Untuk apa? Untuk teman-teman itu merasa dianggap, leaderku, SPV-ku kasih aku ini. Wah, kayaknya bulan depan aku harus achieve target lagi nih biar dapat. Nah, minimal dia bermotivasi untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, ketika dia sudah termotivasi, kayaknya kalau aku hanya sekedar untuk mendapatkan hadiah, kurang deh. Kayaknya aku harus konsisten untuk itu supaya aku bisa menggantikan leaderku, menggantikan SPV-ku. Nah, itu motivasi yang saya harapkan. Kemudian yang kedua adalah development dialogue tadi. Nah, ketika development dialogue itu dijalankan, diskusi harian, diskusi rutin yang kita lakukan itu berjalan dengan maksimal, maka teman-teman di contact center menghadapi kondisi apapun mereka akan siap untuk berdiskusi gitu ya. Karena kan kita setiap hari berbicara dengan nasabah, kita setiap hari menerima keluhan nasabah, kita menggali informasi, ternyata ada nasabah yang seperti ini loh. Gimana ya kita menghadapinya? Nah, itu perlu teman-teman diskusikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bring my team to podium. Besar harapan saya ketika saya melakukan sebuah kegiatan, saya melakukan sebuah pekerjaan, ketika ada batasan waktu. Nah, setiap kita kan pasti ada batasan waktu, baik dari segi tenaga, dari segi umur, gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan leader-leader baru, gitu ya. Dan saya juga, wallahualam, saya nggak tahu apakah tahun depan saya bisa memberikan sharing session seperti ini, gitu ya. Nah, bisa aja tahun depan ternyata agent saya yang ikut, agent saya memberikan motivasi. Oh, benar kata Mas Akbar, harusnya kita kayak gini, gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman terapkan. Untuk apa? Supaya bukan hanya kita yang memiliki motivasi, tapi teman-teman di dalam tim kita juga memiliki motivasi lebih untuk berbuat lebih baik untuk personality dan juga untuk timnya, terutama untuk perusahaan yang harus kita junjung tinggi juga. Nah, ini sharing session kali ini saya tutup dengan kalimat sejatinya hidup adalah merangkul, menerima, dan memberi lebih. Apa yang kita lakukan, marilah kita lakukan secara gotong royong dan bersama.
apa yang kita terima dan kita lakukanlah itu dengan cara kita memberi lebih. Kita sedekah, apa yang kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan balasan yang eh, tidak tahu kapan datangnya. Insya Allah untuk hari ini, besok hari, tahun depan, bisa jadi saat kita tutup usia, Allah berikan lapang dada untuk kita. Amin, amin, insya Allah. Amin. Semoga semuanya kita dalam kondisi sehat walafiat. Sharing session kali ini saya tutup untuk materinya. Hari ini kita berdiskusi saja. Sepertinya saya butuh masukan juga dari teman-teman. Mungkin ada mau cerita apa, atau saya juga nanti bisa cerita ya, bisa cerita sedikit terkait dengan pada saat mengikuti ICCA tahun lalu. Itu teman-teman saya kembalikan pada Mbak Jessica. Terima kasih banyak. Oke, mantap, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus dulu rekan-rekan untuk Mas Akbar. Terima kasih Terima banyak Mas kasih. Akbar untuk sharing-nya. Mas Akbar, saya pribadi ketika saya mendengar sharing dari Mas Akbar, saya iri loh Mas. Oh ya, iri gimana tuh Mbak? Karena Mas Akbar bisa menyeimbangkan kesehatan dan bekerja gitu. Kayak hobinya main bola, Oh kemudian ya, bicycle juga, ya, lalu selalu menerapkan kesehatan yang jadi utama gitu ya Mas ya. betul Jadi betul. hal yang utama. Wah, luar biasa sekali. Amin, Ini jadi insya Allah. inspirasi nih Mas. Mungkin itu berangkat dari kondisi sih Mbak, karena sedikit sharing juga kepada teman-teman. Dulu saya pernah sakit 2 minggu di operasi di rumah Wow, sakit oke. karena usus buntu, usus saya udah pecah gitu kan, Mhm. karena kurang jaga pola makan, waktu istirahat tidak cukup, dan pertama konsumsi air putih tidak banyak. Nah itu Oke. apalagi kita di kontak center kan mayoritas kita kerjanya 7 sampai 8 jam duduk ya. Betul, Nah, betul. 7 sampai 8 jam duduk. Pertama, kita pasti akan menerima kondisi setelah makan, kita duduk, tidak ada waktu kita bergerak, gitu kan ya. Yang bergerak apa? Paling jari-jari kita untuk ngetik, gitu ya. Nah, itu perlu teman-teman olahraga. Misalkan, perlu teman-teman terapkan secara rutin, gitu ya. Saya di contact center, alhamdulillah, mendapat kondisi di mana kita kan kerjanya shifting ya. Ada teman-teman yang bisa duty pagi, duty sore, duty malam. Contoh misalkan, saya duty sore, jam 3 misalkan. Saya pagi jam setengah 5 udah bangun, setengah 5 bangun, subuhan dulu, kemudian setengah 6 itu berangkat sepedaan sampai jam 9, jam 10. Lumayan kalau teman-teman di Jogja itu nanti bisa, kalau mau ke Jogja, kondisi pandemi udah oke, kita sepeda bareng kalau mau ke Jogja. Wah, Kondisi mantap. sampai jam 9, jam 10 pagi itu kita sudah dapat 60 sampai 70 kilo, itu udah lumayan. Hmm. Bersepeda 2 jam sampai 3 jam. Setelah pulang, istirahat, kita makan siang, masuk jam 3 berarti masih ada waktu habis zuhur, kita masih ada waktu istirahat 1 jam ya, bisa tidur-tidur, bisa santai-santai gitu ya. Kemudian berangkat ke kantor. Nah itu saya lakukan itu rutin kurang lebih hampir 4,5 tahun ya, hampir 4 tahun Wow. setengah. Dan itu ketika misalkan saya tidak olahraga sehari saja, saya gelisah. Nah, karena udah menjadi rutinitas gitu ya, udah menjadi rutinitas. Nah, sampai ini mungkin lucu juga ya, karena kita kerja di contact center, kita back office gitu ya, kita kerja shifting, kita jarang ketemu kerabat, kita jarang ketemu teman-teman kita kalau nggak janjian dulu ya. Bahkan, nah ini problem saya juga mungkin ya, saya keluarga banyak di kampung, perjalanan dari Jogja ke kampung 2 hari lebih, hampir 3 hari. Saudara-saudara saya banyak yang tanya, Mas Akbar kerjanya apa sih? Kerja nggak sih sebenarnya? Karena setiap hari yang mereka lihat saya nyepeda, gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi di mana teman-teman perlu lakukan itu. Kemudian di tengah ICCA kemarin juga, gitu ya, di tengah kondisi mengikuti kompetisi ICCA, ya saya sempetin juga, gitu kan. Kan mungkin teman-teman dari perusahaannya ada yang proses mentoring untuk mempersiapkan tes tulisnya, kemudian teman-teman mempersiapkan materi presentasinya, apalagi tahun kemarin kan kita by video ya. Nah, Betul. teman-teman harus menyiapkan bagaimana membuat video yang bagus, supaya videonya itu enak dilihat. Nah, itu di tengah-tengah kondisi seperti itu, teman-teman duty pagi, sore teman-teman mempersiapkan materi, teman-teman bercakap-cakap sendiri mempersiapkan presentasinya. Kapan waktu kita untuk istirahat?
Iya, kapan waktu kita untuk olahraga. Nah, itu kan harus teman-teman manage waktu itu masuk juga untuk personal kita, manajemen waktu kita supaya lebih bagus juga gitu kan. Nah, itu perlu teman-teman terapkan dengan cara teman-teman sendiri-sendiri masing-masing. Karena kalau teman-teman mengikuti teman-teman yang lain mesti akan sulit karena iya, betul. pada saat mau pergi sepedaan ada anaknya minta temenin beli sarapan gitu kan, istrinya minta Iya. anterin beli bubur gitu kan. Nah, itu yang kondisi-kondisi seperti itu yang harus teman-teman, persiapkan dengan matang. Gitu Mbak Jessica kurang lebihnya. Ya, luar biasa sekali Mas Akbar. Saya tuh merasa bahwa, bagaimana ya caranya agar konsisten terhadap kesehatan gitu ya. Mhm, Karena sudah 4 tahun setengah tadi yang Mas iya Akbar, utarakan, 4 tahun setengah itu terhitungnya sangat lama dan, eee, mungkin banyak hambatan-hambatannya ya Mas ya dalam iya konsisten seperti itu ya Mas ya? iya, betul. Oke, Nah, mantap. Nah, rekan-rekan boleh silakan jika ada pertanyaan seputar, pekerjaan Mas Akbar di CIMB atau seputar, perlombaan, pengalamannya Mas Akbar pada perlombaan The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin, boleh silakan ditanyakan di chat box atau unmute mikrofon, pada sesi ini. Nanti silakan, langsung raise hand aja, rekan-rekan akan kami persilakan untuk bertanya, seperti itu. Tapi Mas Akbar, sebelum kita mengarah ke pertanyaan dari rekan-rekan, saya ada beberapa pertanyaan nih Mas, karena tadi boleh Mbak? presentasinya sangat menarik. Oke, boleh Yang Mbak. pertama Mas, terkait, warm up. Iya, Boleh di-share nggak Mas ke kita gimana sih teknis dari warm up itu, teknisnya ya Mas ya, mungkin dari rekan-rekan ICCA di sini bisa mengaplikasikannya ke agent-agent di, contact center-nya. siap. Oke, terima kasih Mbak Jessica, pertanyaan pertama dari Mbak Jessica, gimana sih mengaplikasikan warm up? Sebenarnya, warm up ini saya lakukan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita juga secara pribadi, mempersiapkan agen-agen kita ketika mereka ingin melakukan sebuah pekerjaan, mereka siap terhadap kondisinya. Kita kan punya WhatsApp group ya, kita punya WhatsApp group. Malam hari saya rutin ketika teman-teman itu besok harinya, selain kita ada absensi juga, oh besok duty jam berapa gitu ya, teman-teman duty jam berapa, kita isi list absensi supaya kita tahu, oh agent A duty jam sekian, agent B duty jam sekian, besok hari kita bilang, besok hari kita ketemu ya, tolong kita kalau kita ingin kasih pertanyaan bisa pertanyaan langsung atau pada saat kita besok hari. Jadi kita bikin sistemnya kuis. Nah, ketika Oke. misalkan kita berikan materinya besok pada saat kita ketemu. Oh, besok ketemu ya, ada hadiah misalkan gitu ya. Nah, kita ketemu besok. Coba, tapi kita nggak kayak dosen ya, kalau dosen kan terlalu kaku ya, kita coba jawab pertanyaan ini, ya terlalu kaku. Nah, kita diskusi aja, misalkan kita lihat nih, agent kita kemarin, kita kan sosmed sosmed banget ya di tengah Iya. kondisi sekarang ya, Mhm. kita sosmed banget. Oh, agent kita kemarin posting dia ke pantai misalkan. Oh, wah kemarin ke pantai seru nih gitu ya. Nah, kita diskusi seputar itu dulu, kemudian kita giring. Nah, itu kita perlu keahlian juga nih, kita menggiring teman-teman untuk bercerita dengan kondisinya. Wah iya mas, kemarin ke pantai seperti ini. Nah, di tengah kondisi seperti itu, kita berikanlah, sisipkan pertanyaan apa yang ingin kita gali dari mereka. Oh, ya gini, kalau misalkan ada kondisi seperti ini, atau case ini, kira-kira gimana ya? Kemarin si B dapat kondisi seperti ini, dia menjelaskan seperti ini. Coba pemahaman si A gimana sih? Nah, dia Oke. akan sharing. Kita cukup lempar satu pertanyaan, dia bisa menjabarkan 10 jawaban untuk kita. Nah, karena kita sudah menggali informasi apa yang ingin dia sampaikan tadi, gitu. Kurang lebih teknisnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kemampuan bridging itu sendiri ke, Ya, betul. poin utamanya itu sangat diperlukan ya, Mas, ya? Ya, betul. Oke, mantap. Nah, pertanyaan lainnya, Mas, Mhm. terkait analyze, yourself, apakah ada tools tersendiri yang Mas, Akbar gunakan gitu untuk para agent-nya, agar si para agent ini bisa menganalisis, diri mereka sendiri gitu, Mas? Oke, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Terkait analyze yourself ini sebenarnya datangnya dari agent pribadi. Kalau dari saya sendiri, saya hanya memberikan kiat-kiat, oh gimana sih kalau misalkan teman-teman lagi ada problem nih,
saya berangkat dari kondisi pengalaman yang saya alami sendiri gitu kan, baru kita bisa sharing ke orang lain. Ketika saya mengalami problem gitu kan, saya butuh berbicara dengan saya sendiri. Gimana sih? Oh gila nih orang nih bicara dengan dirinya sendiri gitu kan ya. Coba kita ngaca. Ketika kita kan setiap hari punya kaca ya, kita ngaca Betul. baik itu di spion, di kamera selfie dan coba kamu lihat kamu ada perubahan nggak hari ini yang buat kamu nggak nyaman gitu ya. Ketika wah kalau cewek kan biasa, wah kayaknya alis kanan sama alis kiri kurang runcing nih gitu ya. Beda ya, Nah, Mas? beda gitu ya. Nah dari situ coba kamu lihat kondisi apa yang bikin kamu nggak nyaman gitu ya. Oh karena alis kiriku kurang oke. Nah kita analogikan, oh ketika misalkan kamu dapat nasabah yang berbicara dalam artian nggak nyaman ke kamu. Kalau kamu dalam kondisi seperti itu, apa yang kamu butuhkan sebagai seorang nasabah? Misalkan gitu. Oh, aku butuhnya A, B, C, dan D. Hal itu yang harus kamu putar balikan kepada nasabah. Ketika nasabah membutuhkan apa, kamu deliver informasinya, kamu deliver keinginan nasabah, solusinya seperti ini, Bu. Nah, ketika misalkan, oh saya nggak bisa Mbak dengan seperti itu, saya nggak mau, saya maunya kayak gini. Oke Bu, bisa kita eskalasikan. Nah itu kayak tadi saya sampaikan, semua ada jalannya, bisa kita eskalasikan, bisa kita diskusikan. Nah itu eh, untuk analisis yourself itu jadi berangkat dari kita sendiri, kayak kita memahami diri kita bisa menganalisa kondisi itu, kita bisa memberikan apa yang nasabah butuhkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, mantap. Terima kasih Mas Akbar untuk Siap. penjelasannya. Rekan-rekan di sini bisa dicatat ya tadi ya, teknis-teknisnya dan mungkin bisa dicontoh ke, kontak senternya atau ke timnya masing-masing, luar biasa Ya. sekali. Oke, rekan-rekan boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh unmute mikrofon atau raise hand di sini. Oh, ada Oke, nih, di sini Mbak ada Mbak Fadilah. Mbak Silakan Mbak Fadila. Fadilah. Halo Mas Akbar, Halo, selamat siang. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Mas Akbar, mau nanya-nanya dong nih seputar pekerjaannya Mas Akbar sebagai tim leader ya Mas ya. Iya. Oke, nah dari tadi nih dengar kata milenial nih Mas. Oh iya. Banyak anggota timnya milenial, tapi ada juga yang senior gitu ya Mas ya. Iya, betul. Nah, kepo nih Mas, gimana sih cara Mas Akbar itu mendekatkan diri? Karena pasti kan walaupun sama-sama milenial nih kita ya, Iya. tapi kan tetap ada bedanya nih personality antar individu, mau yang milenial atau maupun yang senior. Nah, kalau dari Mas Akbar sendiri gimana sih Mas, cara pendekatannya gitu? Oke, terima kasih banyak Mbak Fadila. Pertanyaannya menarik nih. Gimana cara kita mendekatkan diri kepada teman-teman milenial, walaupun kita juga milenial ya, gitu ya. Nah, teman-teman milenial ini adalah teman-teman yang memiliki tingkat level baper 50% up ya. Jadi teman-teman ini tidak bisa kita tegur langsung misalkan. Teman-teman ini Betul. saya ambil contoh case misalkan kita mau coaching teman-teman ya. Kita mau coaching teman-teman milenial. Kalau saya tidak pernah saya lakukan coaching, oh misalkan maaf, Mbak Fadilah, salah nih caranya nggak gini kalau handle nasabah. Nggak bisa. Mbak Fadilah bisa kita japri besok, atau misalkan saya panggil nih pada saat Mbak Fadilah duty, saya panggil, kita briefing bentar ya, ngobrol-ngobrol bentar, ada yang mau diobrolin. Gitu. Saat kita ngobrol, tadi itu ada yang dapat case gini nih, coba minta analisa dong, coba dengerin VR-nya. Nah, didengerin nih VR-nya, wah kok VR punyaku mas? Ya pasti dia bilang gitu kan, oh enggak, ini cuman minta dengerin aja, sama nggak dengan VR yang sebelumnya gitu ya. Kita dengerin VR-nya, dia dengerin, oh case-nya ini, oh ya ini case yang aku terima kemarin nih. Gitu. Dia cerita, sambil dia dengerin, dia cerita, oh ada yang salah, ada yang keliru nggak ya? Oh iya, aku keliru di sisi ini nih. Nah gitu ya. Akhirnya dia menjawab kekeliruan, atau dia menjawab, oh aku kurang benernya, kurang pasnya di sini nih. Wah terus gimana ya mas nasabahnya? Oke, dia udah masuk, dia udah menyadari kesalahannya dia, atau kekurangannya dia, kita tarik nih, oh kalau kondisi seperti ini, kamu bukan gini caranya, nanti kamu dengan cara A, B, C, dan D. Nah, kita kasih tools ke dia nih, kamu bebas, kamu mau dengan cara A, dengan cara B, tapi cara-cara itu
ada cara-cara pilihan yang benar menurut kita gitu ya, yang kita bisa sharing ke teman-teman. Nah, itu saya lakukan kurang lebih 2-3 tahun terakhir, itu efektif. Karena ketika teman-teman langsung menegur gitu ya, wah, apa sih orang ini negur-negur kita, orang kita udah kerja udah benar gitu kan, mesti 1 dari 10 agent kita pasti ada yang bilang gitu. Iya kan ya? Pasti ada yang bilang gitu, "Apa sih, Mas, ini kita udah kerja benar kok masih disalah-salahin?" Nah, itu pasti ada aja obrolan-obrolan kayak gitu. Nah, jadi caranya kita pancing mereka gitu ya, ketika mereka udah masuk ini kayak game kalau saya artikan. Ketika mereka udah masuk perangkap, ya udah mereka tinggal bilang, "Oh iya, Mas, aku ada keliru di sini nih," gitu. Kurang lebihnya gitu, Mbak Fadilah. Jadi kita gali dari mereka gitu ya, kita gali supaya mereka yang menyadari bahwa kondisi yang mereka lakukan itu masih belum sesuai atau masih belum tepat, supaya mereka juga dapat tools, oh cara aku membenarkannya seperti ini loh gitu. Kurang lebih gitu, Oke, Mbak. berarti nggak secara langsung ya Mas untuk apa namanya ngobrolinnya nggak frontal gitu ya? Iya, nggak frontal, karena kalau frontal kan nanti mereka bisa serang kita Baper. balik kan, itu yang bahaya tuh. Oh, iya, benar-benar oke oke Karena oke. nanti mereka nggak serang kita secara langsung, nanti di IG story atau WhatsApp story-nya Hmm, mereka bilang di second bilang account apa gitu ya Mas misalkan, ya Mas ya? iya. Atau close Nah, friend di zaman sekarang kan? nah, close friend, nah itu bahaya juga tuh. Nah, Oke itu oke kurang lebihnya gitu Mbak Fadila. Semoga bisa oke. diterapkan nanti. Siap-siap. Nah, satu lagi nih Mas, kepo terkait, program kerjanya. Tadi kan Ya, ada The Heroes ya Mas, salah satu ya, komponennya tuh. Nah, itu berarti maksudnya regenerasi gitu ya Mas ya? iya. Jadi untuk The Heroes itu Mhm. maksudnya adalah gimana kita bisa memunculkan agent-agent kita sebagai harapan saya kita nyebutnya kita pahlawan lah ya, kita membantu orang lain, kita memberikan solusi gitu ya, kita heroes untuk orang-orang, untuk nasabah-nasabah kita. Nah, harapannya kita bisa memunculkan leader-leader baru di setiap anggota tim kita gitu, kurang lebihnya gitu, Mbak. Oke, nah itu nentuinnya dari performance gitu ya Mas ya? Misalnya bulanannya, hariannya, atau gimana Mas? Ya, betul, Mbak. Jadi kita bisa tentuin itu dari performance bulanannya mereka, dari attitude-nya mereka yang pertama gitu ya. Ketika misalkan performanya bagus, attitude-nya oke, dan juga kita juga nanti lambat laun kita akan bisa menganalisa, oh ternyata leadership-nya bagus. Ketika dia berbicara dengan teman-teman di dalam satu timnya, dia bisa menjadi seorang yang vokal dan memberikan dampak yang maksimal kepada teman-temannya. Karena ada beberapa agent saya yang misal kita berikan treatment khusus nih, agent A kita berikan treatment khusus untuk dia bisa memberikan dampak ke teman-teman yang lain. Ada temannya yang misalkan performance bulanannya rata nih gitu ya, sementara dia performance-nya bagus terus. Nah, simpelnya kita coba kamu duduk sering bareng dia gitu ya. Lambat laun pasti si B yang nilainya flat ini pasti akan mengikuti si A. Nah, itu eh, cara-cara yang saya lakukan untuk apa? Untuk mendongkrak supaya dia terpacu untuk memiliki semangat seperti temannya gitu. Oke, itu leadership-nya gimana Mas? Dikasih project atau gimana nih? Nah, kalau untuk leadership itu bisa kita berikan project. Kalau di saya itu teman-teman ketika harian pada saat duty itu teman-teman simpelnya gini, ketika teman-teman ini kan malas, kaum milenial kan malas untuk vokal ya. Nah, ketika misalkan kita ajarkan vokal, saya beberapa kali melakukan trik ini untuk memunculkan teman-teman supaya bisa vokal di dalam tim gitu ya. Ada present mingguan atau present bulanan. Nah, itu kita berikan materi, oh coba kamu presentasi tentang ini di week kesekian misalkan ya, atau presentasi tentang performance-mu. Kamu cerita tentang performance-mu, apa yang gimana kondisinya, gimana kamu memperoleh nilai ini. Nah, itu lambat laun teman-teman akan muncul kondisi, wah kayaknya kalau aku sendiri yang nilai bagus, harus teman-temanku harus bisa nih. Nah, itu dia menggiring teman-temannya untuk memperoleh nilai yang sama, nilai yang bagus sama seperti dia. Nah, itu sisi-sisi leadership di mana teman-teman itu mengajak, di mana teman-teman itu punya controlling terhadap diri mereka, kemudian mereka mencoba mengontrol orang lain untuk mengikuti jejak mereka, yaitu dari hal seperti itu kita
punya parameter penilaiannya. Gitu kurang lebih. Oke, mantap banget. Berarti lihat benih-benihnya gitu ya, Mas ya? Nah, iya betul, Mbak. Oke, nah satu lagi ini Mas, pertanyaan terkait kemarin nih ikutan TBCCI 2020. Kalau Ya. menurut Mas Akbar yang paling susah yang mana nih Mas? Mulai dari ujian atau presentasi atau malah wawancaranya, Mas? Oke, nah ini lucu Mbak sebenarnya. Jadi saya sedikit cerita juga ya. Di The Best Contact Center Indonesia 2020 kemarin sebenarnya dilema karena saya tadinya mau mengundurkan diri. Waduh, kenapa tuh Mas? Nah, saya mau mengundurkan diri karena saya sudah 4 tahun nggak mudik. Jadi saya mau mudik kan. Saya mau mudik, tapi kondisinya saya sudah didaftarin. Ya sudah gitu kan. Tidak ada pilihan lain, akhirnya saya ikut gitu kan. Saya ikut dengan kondisi kebetulan schedule-nya lagi kurang pas gitu ya, schedule-nya lagi kurang pas. Akhirnya kalau bahasa Jawa ya rasan-rasan ya, rasan-rasan itu apa ya? Ibaratnya malas-malasan lah ya, malas-malasan. Tapi di tengah kondisi seperti itu, kita butuh ikhtiar. Nah, itu butuhnya kita ikhtiar. Gunanya untuk apa? Sebenarnya aku kudu ikut apa enggak sih gitu ya. Nah, ketika kita ikhtiar itu kita dikasih tahu nih, kayaknya kau harus ikut dah. Itu terketuk di hati kita sendiri ya, karena saya di tahun 2019 saya ikut langsung, saya mengikuti proses dari awal training di Bogor 3 hari, kemudian tes tulis, kemudian di Setialan kita kayak supporter bola, wah itu meriah banget gitu kan. Kemudian presentasi, saya melakukan itu semaksimal mungkin, tapi nggak dapat podium, nggak dapat juara gitu ya. Wah itu nyeselnya minta ampun itu, gitu kan ya. Nah setelah itu wah kayaknya nggak usah ikut lah, males lah gitu ya. Nah itu pasti bisikan-bisikan jelek gitu mesti muncul di kita gitu kan. Nah apalagi di tengah kondisi kita secara online, kita dituntut harus kondisinya mempersiapkan semuanya secara mandiri, kita tesnya online, kita semuanya belajarnya online dan lain sebagainya. Nah sebenarnya yang sulit itu adalah melawan malesnya itu, gimana kita melawan malesnya itu yang harus kita manage gitu ya. Kemudian pada saat saya ikut di tahun lalu, proses tersulitnya itu adalah gimana kita mengukuhkan bahwa kita mau ikut apa enggak. Itu untuk saya secara pribadi ya, saya ikut nggak ya? Saya ikut nggak ya? Nah itu karena untuk membuat keputusan itu saya 1 minggu sebelum tes tulis gitu kan ya, tes tulisnya saya nggak belajar dan lain-lain, awalnya nggak belajar gitu ya, akhirnya saya ngebut sendiri, ngebut belajar dan lain sebagainya gitu kan, alhamdulillah Tuhan kasih jalan gitu ya, Allah kasih jalan untuk kita dimudahkan. Terus pada saat presentasi, nah pada saat presentasi ini hal tersulit yang mungkin teman-teman mungkin di perusahaan lain teman-teman ada proses coaching dan mentoring dari senior-seniornya yang mungkin pernah ikut gitu ya. Nah, itu kita pada saat buat PowerPoint, wah jangan kayak gini, ini nggak bisa, ini nggak juara nih, kayak gini. Nah, itu kan banyak obrolan-obrolan seperti itu sebenarnya obrolan bagus untuk kita memacu bahwa, oh aku harus lebih bagus nih, gitu ya. Nah, itu salah satu hal tersulit kedua lah menurut saya. Tapi kita juga tetap harus punya pedoman. Nah, kalau saya pribadi, saya punya pedoman seperti ini. Misalkan saya sudah punya patokan, saya pengen PowerPoint saya simple seperti apa, atau saya pengen punya karakter PowerPoint seperti apa, gitu. Kurang lebihnya gitu, Mbak. Tersulit pertama adalah menentukan ikut apa tidaknya. Yang keduanya adalah kita menentukan apakah kita ingin mengambil karakter dalam setiap PowerPoint kita atau tidak, gitu kan? Karena dari karakter itu nanti menentukan, misalkan ada teman-teman yang ICCA itu lucu, saya bilang lucu, karena ada teman-teman yang nggak senang kucing, tiba-tiba PowerPoint-nya bisa kucing. Ada teman-teman background-nya call center, PowerPoint-nya militer. Nah, itu kadang nggak nyambung gitu kan ya. Tapi ya mungkin itu cita-citanya waktu kecil gitu ya. Nah, itu Konsepnya sendiri ya Mas ya. Konsepnya itu. Nah, itu kudu kita lakukan pilah-pilih dengan baik karena kondisi itu bisa bagus kalau berjalan dengan bagus tapi bisa menjebak kita juga karena di tengah perjalanan kita
sulit nih mencari materi yang harus aku sambungkan dengan kondisi tema PowerPoint-ku apa gitu ya. Kurang lebihnya gitu, Pak Fadila. Oke, berarti bukan lombanya susah, tapi prosesnya gitu ya, Mas ya? Prosesnya, betul. Oke, baik. Dan jangan, mungkin kreatif boleh, tapi tetap harus relate gitu sama diri kita ya. Betul banget. Oke deh, terima kasih Mas Akbar Iya, udah terima jawab kasih banyak, pertanyaan saya. Mbak Semoga Fadila. bisa ngebantu teman-teman di sini. Amin, insya Oke, Allah. baik. Terima kasih Mbak Fadila untuk pertanyaannya, luar biasa sekali. Sangat memberikan gambaran juga ya kepada kita semua di sini nih. Nah, rekan-rekan, saya buka satu kali kesempatan lagi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya sebelum kita tutup sesi Mas Akbar pada hari ini. Silakan boleh di-unmute mikrofonnya atau ditulis di kolom chatnya. Kita tunggu sebentar ya Mas Akbar ya. Ya, siap Mbak. Oke. Sini rekan-rekan pada malu nih sepertinya nih. Atau terkesima justru ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Mas Siap. Akbar pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Mungkin sebelum kita tutup sesi Mas Akbar pada hari ini, boleh dong Mas diberikan kalimat penutupnya atau kata semangatnya untuk teman-teman yang ingin mengikuti The Best Contact Center Indonesia pada tahun ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Penutup dari saya untuk teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan di ICCA di 2021 ini kita bisa mengikuti dengan melakukan sebuah pencapaian maksimal terhadap diri kita. Pesan dari saya, jangan teman-teman takut dengan kondisi apapun, jangan teman-teman tergoda dengan kondisi apapun, lakukanlah sebuah tindakan, lakukanlah sebuah pencapaian dengan harapan teman-teman sudah memaksimalkan itu semua. Karena ketika kita melakukan semuanya dengan maksimal, insya Allah apa yang kita dapatkan, insya Allah akan mengikuti keinginan kita, yaitu maksimal di setiap capaiannya. Jadi untuk teman-teman, di tengah kondisi seperti ini, kesehatannya dimaksimalkan, secara pikiran teman-teman juga harus maksimalkan, jangan, satu pesan saya, teman-teman, lakukanlah secara, lakukanlah mandiri setiap hal yang teman-teman lakukan, jangan mudah tergoda atau terpercaya dengan sosial media hari ini, atau dengan berita-berita yang tidak perlu teman-teman terima di hari ini. Lakukanlah apa yang teman-teman lakukan dalam kondisi sehat, dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita, keluarga kita, insya Allah dalam keadaan sehat, dan tentunya semua yang kita lakukan, jangan lupa kita selalu bersedekah, jangan lupa kita selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran di setiap aktivitas kita. Mungkin itu Pak Fadilah dari saya. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Akbar untuk sharingnya pada hari Terima ini. kasih banyak. Oke, Mas Akbar dimohon untuk tetap berada pada Zoom karena nanti di akhir acara kita akan foto bersama ya Mas ya. Oke, siap Mbak. Oke, baik. Nah, rekan-rekan kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Akbar dari CIMB Niaga, nah sekarang kita mendengarkan penjelasan sharing dari Mbak Sugianti nih. Halo Mbak Sugi. Halo Mbak Jessica. Oke, tetap semangat ya Mbak ya. Iya dong. Mantap. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bergabung, Mbak Sugi ini merupakan pemenang Gold The Best Supervisor Large dan saat ini aktif di Bank Sentral Asia nih. Jadi, jika ada pertanyaan seputar Supervisor Large di Bank BCA atau seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin yang Mbak Sugi ikutkan, boleh silakan di-drop pertanyaannya di kolom chat atau di-unmute mikrofonnya saat sesi tanya-jawab berlangsung. Dan tak lupa bagi rekan-rekan yang share momen pada winner sharing hari ini di Instastory-nya masing-masing dan mention icca.id, kita akan memilih peserta dengan Instastory terbaik dan akan mendapatkan merchandise The Best Contact Center Indonesia tahun 2021. Jadi jangan lupa di-capture dan di-share di Instagram masing-masing ya. Oke. Tanpa berpanjang lebar, karena hari ini nampaknya rekan-rekan sudah sangat menantikan nih sharing dari Mbak Sugi. Boleh silakan Mbak Sugi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Jessica.
Apakah slide-nya sudah tampil, Mbak? Sudah Mbak Sugi, aman. Ya, selamat siang teman-teman semua. 1.242 jumlah cabang BCA tersebar di 3 zona waktu. Bukan jumlah yang sedikit dan bukan hal yang mudah. Namun inilah yang membuat saya dan tim terus-menerus bergerak memberi yang terbaik. Banyaknya jumlah regulasi, aturan internal, aturan eksternal adalah salah satu tantangan bagi kami. Saya Sugianti, Supervisor Halo BCA, yang melayani cabang-cabang, sehingga mereka mampu memberikan solusi yang terbaik bagi nasabah BCA. Saya lahir di Palembang pada tanggal 13 September tahun 1987. Saya mengikuti program beasiswa pendidikan akuntansi setara S1 yang diselenggarakan oleh BCA, namanya PPA BCA. Setelah itu, saya melakukan studi S1 akuntansi di Kalbis Institute. Saya bergabung di Halo BCA sejak April 2012. Saya adalah Supervisor Halo BCA yang managing project di Branch Solution Center atau disingkat SOLSEN. SOLSEN merupakan contact center yang bertugas untuk melayani dan memberikan solusi bagi cabang-cabang BCA se-Indonesia terkait dengan prosedur yang ada di cabang. Ini adalah tempat kerja saya, di mana saya bisa mewujudkan filosofi hidup saya untuk membantu yang lain, untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Branch Solution Center beranggotakan 40 tim member yang terdiri dari 1 manajer, 2 supervisor, 3 tim leader, 34 agent, dan 4 tim email. SOLSEN atau Solution Center itu memberikan layanan ke cabang dalam bentuk inbound call dan juga email. Untuk mensupport cabang-cabang BCA se-Indonesia, SOLSEN beroperasi sejak jam 7 pagi hingga 17.30. Sebagai seorang supervisor yang managing project di SOLSEN, saya ditugaskan untuk mencapai KPI yang ditetapkan, yaitu mencapai target service level, service quality, produktivitas, dan juga menurunkan turnover karyawan. Selain mencapai KPI, saya ditugaskan juga untuk mereview prosedur-prosedur dan kebijakan yang ada saat ini, di mana bisa dilakukan simplifikasi prosedur yang ada. Yang dulunya transaksi yang harus dilakukan di cabang bisa dialihkan ke layanan Halo BCA, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan good customer experience bagi nasabah. Untuk mendukung semua tugas dan tanggung jawab tersebut, saya memiliki kompetensi utama, yaitu leadership skill. Bagi saya, seorang leader adalah seorang pelayan. Dengan menjadi seorang leader, saya berusaha membantu anggota tim saya untuk mencapai potensi terbaik mereka, sehingga organisasi dapat berkembang lebih baik lagi. Untuk mendukung tugas dan tanggung jawab saya juga, saya mampu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak unit kerja. Karena di BCA, untuk bisa mengubah suatu prosedur yang ada, kita perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Selain itu, saya juga memiliki kompetensi analytical thinking. Dengan kompetensi ini, sangat membantu saya dalam melakukan review prosedur-prosedur yang ada untuk dilakukan simplifikasinya. Adapun program kerja saya yang bisa mendukung BCA di era digitalisasi saat ini adalah Banking from Home. Banking from Home ini adalah membantu nasabah melakukan aktivasi finansial MBCA dari rumah.
tidak perlu datang ke kantor cabang BCA, sehingga dapat memudahkan nasabah. Berdasarkan data yang ada, nasabah lebih suka melakukan transaksi secara online. Dapat kita lihat jumlah transaksi online di BCA mendominasi, yaitu sebanyak 97,5%. Sedangkan jumlah transaksi offline hanya sebanyak 2,5%. Transaksi online itu di mana saja sih? Transaksi online itu adalah melalui klik BCA individu dan BCA mobile contohnya. Pada posisi Desember 2019, jumlah transaksi online yang ada di BCA. Berikut adalah data-datanya teman-teman. Jumlah transaksi online di BCA mendominasi. Yang tertinggi, channel yang menjadi favorit nasabah adalah BCA Mobile, yaitu sebanyak 1,3 miliar transaksi. Dengan adanya data-data pendukung ini, saya tertarik untuk mengembangkan prosedur yang terkait dengan BCA Mobile. Berikut adalah data pengguna dari BCA Mobile. Pada posisi Desember 2019, BCA Mobile memiliki 12,1 pengguna, di mana 91,2% penggunanya sudah memiliki BCA Mobile dengan fitur finansial. Sedangkan sisanya sebanyak 8,8% atau sekitar 1 juta pengguna masih memiliki BCA Mobile fitur non-finansial. Dengan fitur finansial kita bisa ngapain sih? Nah, dengan fitur finansial ini, nasabah bisa melakukan transaksi transfer, pembayaran, top-up flash, dan lain-lain. Kalau dengan fitur non-finansial, nasabah biasanya bisa melakukan cek saldo dan juga cek transaksi atau informasi mutasinya. Nah, latar belakang dari program kerja saya seperti ini, teman-teman. Kalau dulunya untuk bisa melakukan aktivasi finansial MBCA, nasabah mesti datang ke cabang BCA. Itu butuh waktu minimal 30 menit. Itu pun kalau rumah nasabah dekat sama BCA. Setelah itu, nasabah perlu ambil nomor antrean lalu mengantri. Itu butuh waktu minimal 10 menit. Setelah itu, nasabah mesti mengisi formulir. Lalu, CS lakukan verifikasi nasabah. Jika datanya sesuai, customer service akan melakukan aktivasi finansial MBCA. Setelah itu, nasabah baru pulang ke rumahnya. Total dari semua activity ini membutuhkan waktu minimal 75 menit. Dengan catatan, rumah nasabah dekat dengan BCA. Adapun kreativitas yang saya lakukan adalah saya mereview prosedur existing yang ada di BCA, lalu melakukan simplifikasi proses kerjanya. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan berbagai divisi untuk mewujudkan alur prosedur yang baru ini. Dengan adanya kreativitas saya, ada beberapa step yang dapat dihilangkan, yaitu nasabah tidak perlu datang ke BCA, nasabah tidak perlu mengantri, dan juga mengisi formulir. Untuk mewujudkan program kerja ini, saya perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, yaitu dengan product owner, dengan tim Halo BCA, dengan unit pembuat prosedur, dan juga ke unit layanan digital. Koordinasi dan kolaborasi dengan banyak unit kerja ini saya lakukan via telepon, via email, saya juga melakukan meeting rutin via Webex, dan juga koordinasi melalui grup WhatsApp. Adapun timeline dari program kerja ini adalah pada minggu pertama bulan Februari, saya melakukan review atas prosedur-prosedur yang ada saat ini di BCA. Lalu, seminggu kemudian saya memilih dan menganalisa program kerja mana yang mau saya lakukan simplifikasi. Pada minggu ketiga Februari, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan banyak unit kerja. Lalu,
pada bulan Maret minggu pertama, saya melakukan standarisasi untuk program kerja ini. Seminggu kemudian, kita lakukan implementasi dan sosialisasi ke nasabah. Adapun hasil dari program kerja ini adalah kalau dulunya nasabah wajib datang ke BCA, wajib mengantri, isi formulir, CSO lakukan verifikasi data, lalu CS lakukan aktivasi finansial MBCA. Setelah itu, nasabah pulang ke rumahnya. Dengan adanya program kerja ini, nasabah cukup menghubungi Halo BCA dan CS Halo BCA lakukan verifikasi data nasabah. Jika datanya sesuai, maka tim back office Halo BCA akan melakukan aktivasi finansial MBCA nasabah. Berikut adalah data aktivasi finansial MBCA yang dilakukan di Halo BCA pada periode Maret hingga Agustus 2020. Terdapat 6.000 aktivasi. Berikut juga adalah data kos per transaksi antara di cabang dibandingkan dengan di Halo BCA. Kos per transaksi di cabang itu senilai Rp54.000, sedangkan kos per transaksi di Halo BCA senilai Rp11.600. Dengan adanya layanan aktivasi finansial MBCA di Halo BCA, maka terjadi efisiensi senilai Rp256 juta. Pada slide sebelumnya dikatakan masih terdapat 1 juta nasabah lebih yang masih memiliki layanan non-finansial MBCA, sehingga masih ada peluang efisiensi bagi BCA senilai lebih dari Rp42 miliar. Angka yang fantastis bukan teman-teman? Adapun manfaat dari program kerja ini, selain memberi manfaat buat BCA, program kerja ini juga memberikan manfaat buat nasabah BCA. Nasabah bisa hemat biaya, hemat energi, dan juga hemat waktu. Program kerja ini juga memberikan kemudahan bagi nasabah dan juga dapat memberikan rasa aman bagi nasabah karena nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BCA. Selain bagi nasabah, program kerja ini juga memberikan manfaat bagi BCA, yaitu bisa memberikan efisiensi biaya buat BCA, dapat meningkatkan kepuasan nasabah, membuat BCA lebih engage dengan nasabahnya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan brand image BCA. Rupa-rupanya, program kerja ini sangat bermanfaat di situasi pandemi seperti saat ini, teman-teman, di mana nasabah pada takut keluar rumah dan juga cabang-cabang BCA pada banyak yang tutup. Nah, dengan adanya program kerja ini, nasabah-nasabah bisa melakukan aktivasi finansial MBCA melalui Halo BCA tanpa batasan ruang dan waktu, karena Halo BCA beroperasi 24 jam. Selain itu, program kerja ini mendukung program pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena nasabah tidak perlu keluar rumah lagi, teman-teman. Nah, adapun tantangan yang saya hadapi sebagai seorang supervisor di contact center ini adalah V, U, C, dan A. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini atau sudah mengetahui singkatannya? V yaitu volatility. Volatility yaitu terjadi perubahan secara cepat, teman-teman. Di era pandemi seperti saat ini, contohnya aturan PPKM berubah dengan sangat cepat. Kalau dulunya misalkan WFH-nya 50%, mungkin ke depannya WFH-nya akan 75%, tergantung dari kebijakan pemerintah, karena aturan terus-menerus berganti. Dari sisi BCA sendiri, aturan internal juga terus-menerus berubah. Kalau dulunya, misalkan limit transfer klik BCA individu sebelumnya 250 juta, saat ini limit transfer klik individu dinaikkan sementara menjadi 500 juta. Setelah V, kita ada U. U yaitu uncertainty.
semua diliputi dengan ketidakpastian. Misalkan, saya sudah melakukan penjadwalan untuk WFH, staff, dan juga agent. Dan juga WFH dan WFO yang work from office. Namun tiba-tiba ada informasi, ada yang terpapar COVID, sehingga saya perlu melakukan penjadwalan ulang, teman-teman. Selain U, ada lagi C, complexity. Complexity ini seperti ini. Dengan adanya situasi seperti saat ini, BCA banyak menerbitkan produk baru dan juga aplikasi baru. Dengan adanya banyak produk baru dan aplikasi baru ini, kami sebagai sebuah contact center yang melayani cabang, kami perlu memahami semua aplikasi baru tersebut agar kami dapat memberikan solusi yang terbaik bagi cabang-cabang BCA. A, yaitu ambiguity. Ambiguity ini adalah masih terdapat aturan-aturan yang bersifat multitafsir, sehingga kami membutuhkan extra mile, kami butuh extra effort untuk melakukan konfirmasi ke unit kerja terkait peraturan yang ini, agar kami bisa memberikan solusi yang maksimal buat cabang BCA. Adapun benefits yang saya dapatkan selama menjadi supervisor di contact center adalah saya bisa build a relationship, saya bisa membangun hubungan dengan banyak orang, saya bisa mengenal banyak orang, berteman dengan banyak orang, di mana teman-teman tahu sendiri kalau kita punya banyak teman, ketika mau eskalasi case apapun itu jadi lebih gampang. Apalagi kalau kita punya banyak teman di berbagai divisi, itu mudah sekali karena mereka akan sangat helpful dalam membantu kita. Selain itu, dengan menjadi supervisor, saya jadi lebih berkesempatan untuk membantu yang lain. Berkesempatan untuk membantu cabang-cabang BCA memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapin. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk mengembangkan agen dan tim leader saya untuk mengembangkan potensi terbaik mereka. Dengan menjadi supervisor di contact center, dapat meningkatkan dan mengasah skill leadership saya. Dengan menjadi supervisor di contact center, saya bisa mengembangkan anggota tim saya sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Adapun teknologi yang kami gunakan di contact center yaitu Cisco Finesse. Dengan Cisco Finesse, saya bisa memantau agen-agen yang tidak masuk, agen-agen yang sudah online dengan durasi yang cukup lama sehingga bisa dilakukan eskalasi atau dibantu oleh tim leadernya. Selain Finesse, kita juga menggunakan aplikasi Verin. Aplikasi Verin ini kami gunakan sebagai media recording ketika ada cabang yang menghubungi kami. Lalu, untuk pencatatan atas pertanyaan yang disampaikan oleh cabang, kami menggunakan aplikasi My Service. Dengan adanya aplikasi ini, cabang akan menerima email atas jawaban yang kami berikan. Sedangkan untuk melakukan koordinasi untuk internal tim maupun dengan berbagai unit kerja yang ada di BCA, saya menggunakan Microsoft Teams dan juga Webex. Adapun tips dan trik untuk bisa memenangkan TBCCI ini adalah, pertama, kita harus punya strong determination. Kita punya keinginan yang kuat untuk menang. Yang kedua, kita punya fighting spirit. Jangan mudah nyerah, teman-teman. Walau badai menghadang, tetap maju terus, pantang mundur. Kalau filosofinya pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Filosofi yang berikutnya adalah life with no regret. Seringkali kita mungkin kita berpikir, coba dulu saya belajar, pelajari bukunya Pak Andi, mungkin saya nggak kalah. Atau coba dulu saya sering latihan soal, mungkin saya nggak kalah. Atau coba dulu saya sering latihan presentasi setiap hari, mungkin saya nggak kalah. Nah, teman-teman, sebelum kalimat-kalimat ini terlintas di benak kita di kemudian hari, lakukan yang terbaik. Give your personal best. Do your 100% best. Berikan semua effort yang kamu punya untuk memenangkan lomba ini.
Benar-benar gunakan hati. Gunakan potensi terbaik kalian. Setelah kita melakukan yang terbaik, 100% yang kita miliki, jangan lupa berdoa ya teman-teman. Karena manusia hanya bisa berusaha. Tuhanlah tetap yang memutuskan. Berikutnya adalah skala prioritas. Lebih penting mana? Nonton drama Korea atau latihan soal Pak Andi? Lebih penting mana? Streaming YouTube atau latihan presentasi? Lebih penting mana? Nongkrong-nongkrong sama teman atau latihan soal untuk teknik wawancara? Semua keputusan ada di tangan teman-teman. Yang penting, cek dulu ke dalam diri kita. Apa sih motivasi ikut lomba ini? Pada saat presentasi, teman-teman juga bisa lakukan olah vokal dan juga berusaha untuk bisa tetap tenang ketika presentasi maupun menjawab pertanyaan saat wawancara. Adapun tips untuk bisa tetap tenang adalah teman-teman bisa melakukan latihan pernafasan atau melakukan meditasi. Bagi teman-teman Muslim bisa perbanyak zikir, bagi teman-teman Katolik bisa melakukan rosario dan lainnya. Terkait skala prioritas, ada tips lagi nih. Ketika kita membuat slide presentasi, biasanya dari ICCA akan memberikan kita informasi. Contoh ya, untuk slide profile itu bobotnya 2,5%. Contoh ya, untuk slide workplace bobotnya 2,5%. Untuk slide KPI bobotnya, saya lupa, mungkin 10 atau 20%. Di mana total durasi presentasi kita misalkan 20 menit. Nah, itu teman-teman kita hitung tuh pakai kalkulator. Kalau misalkan bobotnya 10%, artinya kita perlu menginvestasikan waktu kita 2 menit pada topik itu. Contoh, kalau slide KPI bobotnya 10%, dengan total durasi kita 20 menit, artinya untuk slide KPI, kita perlu menginvestasikan waktu kita 2 menit saat menjelaskan slide itu. Jadi udah mulai kayak dihitung-hitung ya teman-teman waktu mau bikin slide presentasinya. Apa sih benefit yang didapat dengan join TBCCI? Dengan join event ini kita bisa upgrade skill kita. Kalau dulunya kita malu-malu, nggak berani ngomong, sekarang lebih bisa untuk melakukan public speaking. Apalagi nih benefitnya, kita mendapatkan recognition dari teman-teman kita dan juga apresiasi dari manajemen. Selain itu, kita memperoleh pengetahuan baru. Kita jadi lebih tahu gimana sih cara hitung cost per agent, bagaimana sih cara hitung cost per call, bagaimana kita melakukan penjadwalan, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa punya pengalaman baru teman-teman. Nggak ada ruginya deh. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Hidup untuk memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Belajarlah untuk meningkatkan kapasitas kita dalam membantu orang lain. Saya Sugianti, Supervisor PT Bank Sentral Asia TBK. Terima kasih. Oke, mantap. Kita share video dulu ya Mbak Terima Sugi kasih ya. Mbak Jessica. Iya. Teman-teman, ini ada sedikit video ya buat teman-teman ya, untuk memotivasi teman-teman. Ada ungkapan bijak dan bertenaga yang berbunyi, if you don't fight for what you want, so don't cry for what you lose. Yang artinya, kalau kamu tidak benar-benar bertarung untuk apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk apa yang tidak kamu dapatkan. Ya, banyak di antara kita selama ini mengeluh, kenapa hidup kita susah, tidak ada kemajuan, tidak punya kawan, tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, dan lain-lain. Yang sayangnya, banyak keluhan dan renungan kita itu justru muncul di sela-sela waktu tidur kita yang panjang, di sela-sela permainan game kita yang tidak bisa kita hentikan, di sela hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun yang kita buang secara sadar dan dengan percuma. Sudah saatnya kita akhiri siklus tak berkesudahan itu. Yuk, jangan jadi manusia yang cengeng. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, mari tunjukkan keseriusan kita dalam memperbaiki diri.
Tunjukkan totalitas kita dalam menggapai cita-cita. Tunjukkan bahwa semua hinaan, kesakitan, dan penolakan itu hanya akan jadi bahan bakar kita menggapai kesuksesan yang kita cita-citakan. Mari kita ingat bahwa mengeluh tanpa berjuang adalah pekerjaan seorang pecundang, dan berjuang tanpa mengeluh adalah pekerjaan seorang pemenang. Mari buktikan bahwa kita semua adalah para pemenang. Semangat! Oke, mantap. Luar biasa sekali, Mbak Sugi. Kita berikan aplaus dulu rekan-rekan untuk Mbak Sugi. Terima Terima kasih kasih. banyak Mbak Sugi untuk sharing-nya pada hari ini. Ada aura positif gitu yang muncul, yang mengalir ke saya, padahal kita jaraknya jauh ya Mbak Sugi ya. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar supervisor large yang Mbak Sugi jalani di BCA dan seputar pengalamannya terkait lomba The Best Contact Center Indonesia tahun 2020 kemarin, boleh silakan ditanyakan melalui kolom chat atau langsung unmute mikrofonnya pada sesi ini. Silakan rekan-rekan, kita tunggu Mbak Sugi untuk pertanyaannya, tapi sebelum kita mengarah ke pertanyaan dari rekan-rekan, saya ada beberapa pertanyaan nih Mbak nih. Yang pertama adalah terkait M-Banking itu sendiri tadi. Jadi kita mengaktifkan M-Banking BCA tidak di cabang ya Mbak ya, tapi bisa Betul, melalui Halo BCA itu sendiri ya Mbak ya? betul Mbak Jessica. Oke, mantap. Itu suatu gagasan yang menurut saya sangat jenius karena selain bisa mengurangi kos yang tadi Mbak Sugi sudah sampaikan, wah kosnya bermiliar-miliar bisa dikurangi, kemudian bisa membantu kita para nasabah untuk memudahkan transaksi ya Mbak Sugi ya. Betul. Nah, Nah, bagaimana sih Mbak caranya atau boleh dong Mbak dikasih tips atau triknya kepada para supervisor di sini, terutama supervisor pada bidang perbankan yang kalau misalnya supervisornya ingin juga nih membuat mengaktifkan M-Banking dari rumah gitu, gimana sih caranya agar sukses gitu mengajukan penawaran program kerja seperti ini kepada atasan, karena penawaran program kerja seperti ini kan seperti yang kita ketahui sangat besar ya Mbak ya, dan butuh perhitungan yang matang gitu. Gimana Mbak Sugi, boleh di-share nggak ke kita? Untuk bisa menawarkan program kerja supaya bisa di-approve sama atasan, kita juga perlu melakukan analisa, terus juga memberikan latar belakang, melakukan analisa cost benefit juga, sehingga atasan bisa melakukan approve atas program kerja itu. Selain itu, kita juga perlu mencari data, berapa banyak sih pengguna finansial MBCA, berapa banyak pengguna MBCA, dan berapa banyak pengguna yang non-finansialnya, agar kita tahu kita masih punya potensi pengguna berapa banyak nih yang masih bisa untuk menjadi nasabah finansial MBCA. Selain itu, kita juga masih cari data tuh, berapa besar sih cost per transaksi di cabang dan berapa besar cost per transaksi kalau itu dilakukan di Halo BCA. Dengan adanya data-data itu, kita bisa melakukan hitung-hitungan cost benefit teman-teman. Sehingga dengan adanya hitung-hitungan itu, di mana secara benefitnya jauh lebih gede, maka biasanya atasan lebih bisa terbuka pikirannya. Oke, berarti sudah dijabarkan nih teman-teman tips dan trik dari Mbak Sugi jika teman-teman supervisor ingin mengajukan program kerja seperti itu ya kepada atasannya masing-masing. Dari yang tadi saya lihat Mbak Sugi, saya sangat amazed. Kenapa? Karena timeline-nya itu jaraknya deket-deket ya Mbak ya. Dari Februari ke Maret kemudian sudah launching dan diperbolehkan program kerja seperti ini gitu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya ialah, tadi Mbak Sugi sempat mention bahwa ada aplikasi yang namanya My Service ya Mbak ya, BCA My Service kalau nggak salah. Yang mau saya tanyakan adalah BCA My Service itu berarti suatu wadah khusus untuk karyawan-karyawan cabang jika ingin bertanya kepada kepada pihak yang memang bisa menjawab seputar aplikasi tersebut atau seputar regulasi tersebut ya Mbak ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Jessica.
aplikasi My Service itu punya manfaatnya banyak nih teman-teman. Kebetulan itu adalah aplikasi internal BCA. Aplikasi My Service bisa digunakan oleh agent calls dalam melakukan pencatatan atas pertanyaan dan jawaban, atas pertanyaan cabang dan juga jawaban yang diberikan ke cabang. Dan cabang akan menerima notifikasi email atas jawaban dan pertanyaan tersebut. Selain itu, ketika cabang mengirimkan email pertanyaan terkait prosedur ke kami, itu akan masuk ke aplikasi My Service, sehingga agent bisa langsung jawab via aplikasi My Service. Dan jawaban agent email tersebut akan langsung terkirimkan email jawaban otomatis ke cabang. Seperti itu, Mbak Jessica. Oke, berarti memang aplikasi My Service itu adalah aplikasi internal khusus untuk karyawan BCA itu sendiri ya, Mbak ya? Betul, Mbak Jessica. Oke, mantap. Luar biasa sekali tadi sudah sangat detail dijelaskannya seputar teknologinya, kemudian tips dan triknya juga. Tadi ada persentase-persentase yang jujur saya tidak terfikirkan gitu, Mbak. Wah, ternyata iya juga ya, kalau kita menginvestasikan waktu kita lebih untuk persentase bobot yang lebih besar gitu ya, peluangnya bisa lebih besar ya, Mbak Sugi ya? Betul, agar kita lebih mengaplikasikan skala prioritas teman-teman. Kalau ketika saya presentasikan, teman-teman ICCA biasa akan publish tuh, yang mana yang bobotnya gede, biasanya KPI, kreativitas. Nah, agar ketika teman-teman presentasi, tolong investasikan waktu lebih di slide itu. Seperti itu. Oke, mantap. Luar biasa sekali nih rekan-rekan. Adakah yang ingin bertanya rekan-rekan di sini untuk Mbak Sugianti dari BCA nih, pemenang The Best Gold dari Supervisor Large. Oke, di sini ada Mbak Fadilah Ayu lagi. Boleh silakan Mbak Fadilah. Halo Mbak Sugi, Halo selamat Mbak siang. Fadila, selamat siang. Salam kenal Mbak. Salam kenal juga. Oke, ini saya mau lower hand dulu. Oke deh. Nah, Mbak Sugi tadi sama kayak Mbak Jessica sih, saya kepo terkait program kerjanya. Nah, ini kan timeline-nya dekat nih Mbak, dalam sebulan udah bisa jadi nih gitu simplifikasinya. Nah, kalau itu kan salah satu tugasnya Mbak Sugi juga. Nah, untuk manage simplifikasi ini, emang Mbak Sugi aja yang semuanya ngerjain sendiri atau bagi-bagi juga sama timnya Mbak? Oh, untuk bisa meluncurkan simplifikasi ini, tentu saya tidak bekerja sendirian, Mbak. Saya perlu berkoordinasi dengan banyak unit kerja. Karena untuk bisa mewujudkan simplifikasi ini, saya butuh bagian pembuat prosedur untuk bisa melakukan standarisasi, membuat SOP yang ada di BCA. Saya juga butuh berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim sentra layanan digital yang pada akhirnya akan membantu mengaktifkan layanan finansial MBCA nasabah. Saya juga butuh koordinasi dengan product owner MBCA itu sendiri. Jadi ini butuh koordinasi dengan banyak pihak, Mbak. Jadi kita punya ide, tapi untuk implementasinya kita mesti koordinasi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Dan juga tentunya ini sangat mendapatkan dukungan dari manajemen. Karena dengan adanya dukungan dari manajemen, penerapannya akan lebih mudah, Mbak Fadilah. Oke, baik. Berarti kalau untuk proses simplifikasinya, perencanaannya dari Mbak Sugi sendiri untuk tim leader di bawahnya dan agentnya itu berarti menghandle semua yang dari cabang ya Mbak, laporan-laporannya, pertanyaannya seperti itu? Ya, kalau untuk tim leader dan agent saya itu seperti biasa contact center pada umumnya, di mana kami melayani pertanyaan terkait prosedur yang berasal dari cabang-cabang BCA se-Indonesia. Waduh, se-Indonesia deh, sama-sama Maroke berarti ya Mbak. Betul. Oke, nah Mbak, kalau misalnya tadi kan saya kalau ke Mas Akbar nih nanya engage atau gimana sih PDKT sama timnya. Nah kalau misalnya Mbak Sugi ini kan berarti ada kolaborasi sama unit lain. Nah itu cara pendekatannya juga ke unit-unit lain yang mungkin bisa aja frekuensi komunikasinya beda atau pengertiannya beda gitu pemahamannya. Nah itu ada tipsnya nggak Mbak? Tipsnya itu untuk bisa pendekatan sama unit lain itu biasa gini, ketika mereka butuh bantuan, kita tuh langsung bantuin. Jadi mereka bisa capture, oh kita orangnya helpful. Sehingga suatu saat ketika kita butuh bantuan mereka juga akan cepat bantuin kita. Jadi kita saling timbal baliknya enak gitu Mbak Fadila. Yang penting kita jadi pribadi yang helpful dulu. Kita cepat sigap buat bantuin mereka.
Dengan menjadi supervisor contact center kan kita terbiasa untuk bantuin cabang kan. Jadi ketika ngebantuin unit lain pun juga terbiasa membantu juga, sehingga budaya itu jadi bermanfaat untuk bisa Oke, koordinasi sama unit mutualisme lain. berarti ya Mbak, simbiosis mutualisme. Betul. Oke deh, mantap. Nah Mbak Sugi, satu lagi nih mau tanya terkait leadership-nya. Kan orang-orang punya cara masing-masing nih Mbak, metodenya gitu. Kalau misalnya Mbak Sugi sendiri ke timnya itu leadership-nya gimana Mbak? Kalau aku ke tim biasanya dengan sesi coaching Mbak Fadila. Jadi pada saat sesi coaching itu saya dari data tim QA, saya mengetahui nih area-area mana yang perlu di-improve dari sisi agentnya. Kadang agentnya hanya lupa greeting, ada juga yang masih perlu ditingkatkan product knowledge-nya. Nah, dari sesi coaching itu saya akan mencoba meminta komitmen dari agentnya. Tapi sebelum sesi coaching itu, biasanya saya akan ngobrol-ngobrol ringan dulu dengan mereka, agar kita bisa masuk ketika kita mau ngobrol dengan mereka. Misalkan kebetulan saya coba ada belajar handwriting analysis, jadi analisa tulisan tangan. Jadi ya kalau misalkan kita coba baca-baca tulisan tangan dia, jadi dia akan tertarik tuh buat dengerin kita. Ini maksudnya apa? Jadi itu buat opening dulu seperti itu Mbak Fadila. Ada clickbait-nya, tapi clickbait-nya tetap bermanfaat ya Mbak, bukan yang clickbait yang macem-macem gitu ya. Betul, lebih ke arah, oh dengan analisa tulisan tangan ini, kamu orangnya teliti ya, kamu orangnya moody, ini orangnya mudah tersinggung, ini orangnya enggak mudah tersinggung, bisa terlihat di sana Mbak Fadila. Jadi ya dia Boleh akan dilihatin interest nggak tuh Mbak? buat, boleh. Oke, siap, baik. Nah, kalau misalnya di timnya Mbak Sugi sendiri, itu sama kayak Mas Akbar nggak, milenial juga gitu Mbak? Sama, milenial Sama. ada, milenial lebih banyak, sama. Oh gitu, 20-an gitu lah ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan satu lagi terakhir nih terkait lomba The Best-nya. Tadi kan udah dikasih tahu ujiannya harus belajar bukunya Pak Andi, terus presentasinya gitu. Nah, kalau misalnya terkait wawancaranya gimana Mbak Sugi? Ada tips sendiri nggak? Sama tips lainnya. Praktis teman-teman. Jadi dari sisi kita di BCA, kita ada pembekalan dari tim official di mana kita selalu praktis. Praktis latihan soal, praktis presentasi, juga praktis wawancara. Jadi kita dari tim official BCA, mereka menginvestasikan waktu buat kita untuk latihan wawancara. Jadi kita udah dilatih tuh, udah langsung ditanyain. Jadi waktu sesi seperti ini, meeting online gitu kan, mereka tanya, seandainya kamu jadi supervisor, pokoknya kita udah dilatih setiap hari seperti itu, Mbak Fadila. Jadi sebelum sesi ujiannya, sudah ada pembekalan dari tim official. Oke, Praktis. persiapannya totalitas banget berarti ya. Betul, agar kelak kita tidak nyesel, Mbak. Oke, yang penting usaha dulu maksimal, sisanya hasilnya belakangan gitu ya Mbak ya? Betul. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Sugi udah jawab pertanyaan saya. Semoga bisa membantu dan jadi inspirasi teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Fadila. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Fadila untuk pertanyaannya. Wah, Mbak Sugi ternyata punya skill lain ya dari contact center ya. Luar biasa sekali. Nanti boleh ya Mbak, kapan-kapan saya tanya. Boleh. Jangan-jangan Mbak Sugi juga bisa ini nih, micro expression, membaca ekspresi wajah, kalau misalnya mata tiba-tiba ke kiri, itu karena apa, ke kanan karena apa, jangan-jangan bisa juga nih. Wah, itu kayaknya saya juga mau belajar. Oke, baik. Nah, Mbak Sugi, kalau tadi di Mbak Fadila bercerita menanyakan seputar tips dan trik di wawancara, nah yang saya ingin tanyakan adalah dari setiap tahap, Mbak. Karena kita kan di awal kan, tahap The Best itu seperti yang kita ketahui panjang sangat ya Mbak ya, mulai dari persiapan ujian tulisnya, kemudian videonya, lalu ada wawancara itu sendiri gitu. Nah dari semua persiapan yang menurut Mbak Sugi paling membuat Mbak Sugi, wah ini effort-nya tuh 1000 lah, bukan 100 lagi tapi 1000 gitu. Itu persiapan di mana Mbak? Yang paling susah lah, yang paling wow gitu menurut Mbak Sugi? Materi presentasi. Oke, kenapa tuh Mbak? Karena saya ganti topik di saat sudah mau taping video. Wow.
Berarti detik-detik akhir ya, Mbak, ya? Iya, itu Wah, saya cuti 3 hari buat ngerjainnya. itu kalau boleh di-share, Mbak, penasaran saya nih, Mbak. Mmm, Kenapa bisa berubah dari karena kan mungkin topik yang pertama gitu ya, topik yang pertama pasti sudah ada persiapan yang cukup matang juga ya, Mbak, ya? Karena kan waktunya juga sudah, panjang ya untuk topik pertama itu. Kenapa bisa beralih ke topik yang, lain, Mbak Sugi? Dan apa yang membuat Mbak Sugi, "Oh iya, fix nih topik yang kedua lebih mantap," gitu? Karena pas di topik pertama itu materi yang saya bawakan sangat padat, Mbak, sedangkan waktunya 20 menit. Dampaknya adalah ketika saya presentasi di depan manajemen, itu ngomongnya ngebut dan mungkin jadinya kayak jaksa bacain tuntutan gitu kan. Oke, iya. Nah, akhirnya dengan arahan atasan saya, "Coba kamu ganti topik yang lain aja." Seperti itu, Mbak Jessica. Oke, mantap sekali. Jadi benar-benar yang tadinya sudah mempersiapkan sangat matang gitu ya, Mbak, ya, tapi, karena materinya padat gitu langsung diubah dengan topik yang lain. Wah, luar biasa sekali, kita berikan aplaus dulu rekan-rekan untuk, Mbak Sugiyanti dari BCA. Oke. Nah, Mbak Sugi, saya penasaran sih, Mbak, sebenarnya tadi kan Mbak Sugi sempat mention, kalau ada apa sih namanya, tips atau trik nih lebih ke bagaimana sih cara agar, kita bisa mengutarakan bahasa yang baik atau cara kita agar bisa tenang gitu ya, Mbak Sugi ya, selain dengan meditasi tadi ada latihan, vokal segala ya, Mbak, ya. Nah, boleh nggak Mbak di-share ke kita, Mbak, latihan vokal sederhananya nih agar kita bisa, mencontoh suaranya Mbak Sugi nih? Wah, jujur ya teman-teman ya, bagi saya tuh suara Mbak Jessica tuh suara emas loh. Dari saya dengerin winner sharing sebelumnya tuh terpukau banget sama suaranya Mbak Jessica. Jadi tipsnya tuh adalah sebelum kita presentasi atau tapping video, latihan vokal aja. Teman-teman bisa install aplikasi 7 minutes warm up untuk latihan vokal. Dia ada step-stepnya, kita olah vokal yang mana duluan gitu, ada pernafasannya, ada olah vokalnya juga. Itu gratis Oke. aplikasinya dari Wah, Google Play Store. mantap sekali. Ada, informasi baru nih rekan-rekan dari Mbak Sugi, jadi nanti bisa dipraktekkan, ketika lagi lowong ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup sesi Mbak Sugi, saya berikan satu kesempatan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar supervisor large di, BCA dan juga seputar The Best Contact Center yang Mbak Sugi, ikuti kemarin. Kita tunggu sebentar ya Mbak Sugi ya. Boleh Mbak Jessica? Oke, silakan rekan-rekan. Oke, tidak ada ya. Baik, nampaknya rekan-rekan, sangat menikmati nih Mbak, sharing-nya dan, paham banget dengan materi yang Mbak Sugi sudah, paparkan. Nah, Mbak Sugi sebagai penutup, boleh dong Mbak di-share ke kita, tips dan trik yang mungkin belum disampaikan tadi atau, kalimat penutupnya agar para supervisor di sini atau rekan-rekan di sini bisa semangat menjalani kerjanya dan semangat mengikuti The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 ini. Silakan Mbak Sugi. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Teman-teman, kalimat yang selalu ada di benak saya adalah, suatu saat ketika kita menoleh ke belakang, jangan ada yang disesali. Jika teman-teman emang pengen banget join lomba TBCCI ini, berikan 100% yang terbaik dari diri kalian. Apapun yang terjadi, ketika kalian udah memberikan 100%, memberikan the best effort kalian, kalian tidak akan pernah menyesali apapun itu. Life with no regrets. Itu Mbak Jessica. Oke, mantap. Luar biasa sekali nih. Pesannya simpel tapi itu sangat ngena loh, Mbak. Karena kita sebagai manusia, terkadang ya sudahlah, ikuti aja atau, jalanin aja sebisanya gitu ya, dengan kata-kata sebisanya gitu ya. Tapi tidak memberikan effort 100% yang Mbak Sugi sampaikan tadi. Jadi ketika akhir kita merasa bahwa, "Aduh nyesel, coba ya," tapi kan sudah di belakangan ya, Mbak, ya. Kalau belakangan namanya penyesalan, kalau di awalan namanya pendaftaran ya, Mbak, Pendaftaran. ya. Oke.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sugi atas sharing pada hari ini. Insya Allah sharingnya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, rekan-rekan, sebelum kita